Oh, jadi memang rata-rata orang tua yang seangkatan kita tuh sudah kayaknya udah tahu nih kalau kayak olahraga pushback ini udah ada, Bang Nur. Oke. Dan cara sosialisasinya lebih lagi ya mungkin ya ketika pas latihan kita latihan di tempat terbuka terus ada yang lihat, ada yang lihat dan bertanya, kok balas sepeda, kok nah dulu pedala do aja. Amarnya pakai kaki lo kok gitu. Anak-anaknya disarankan safety-nya lengkap ya, seperti helm, pelindung siku, pelindung lutut, sarung tangan, pakai sepatu. Intinya itu sih kalau untuk awal-awal palingan helm. Iya, safety ride riders yang utamanya paling itulah harus dipenuhi itu dulu, baru boleh ikut join. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Sport Story. Hari ini kita akan ngobrol tentang olahraga push bike. Saat sekarang saya bersama tamu spesial. Ada komunitas push bike bernama Kancang Run Bike dari Kota Padang. Ada Bang Dede dan Bang Isma. Apa kabarnya Bang? Ya, sehat Bang Nur, baik. Alhamdulillah. Bang, saat sekarang lagi sibuk apa nih Bang kerjanya? Kalau saya kerjaan kebetulan di PT Semen Padang, Bang. Alhamdulillah. Untuk Bang Isma. Kalau saya, ya keseharian sibuk mondar-mandir aja Bang. Sip. Bang, push bike olahraga yang saat sekarang mungkin ada beberapa teman atau ya orang tua yang belum tahu dengan olahraga ini ya Bang ya. Iya. Mungkin bisa diceritakan sedikit olahraga push bike itu seperti apa Bang? Silakan Bang. Kalau untuk push bike di Sumbar akhir-akhir ini udah mulai berkembang ya Bang. Kalau 2 tahun kebelakangan mungkin ya masih belum awam orang. Tapi kalau untuk sekarang push bike di Sumbar udah mulai kembang, udah banyak yang tahu apa itu push bike. Kalau untuk push bike kan itu olahraga anak-anak usia dini yang menggunakan sepeda tapi tanpa pedal. Oke. Yang bisa dipakai anak-anak tuh umur 1,5 tahun. Kalau udah bisa kayaknya udah bisa tuh ya Bang ya. Iya. 1,5 tahun, contohnya anak saya 1,5 tahun udah bisa pakai sepeda push bike. Sampai umur kira-kira 9 tahun, kayaknya masih ada yang main. Oke, dari Bang Isma ada mau ditambahkan? Mungkin kalau saya sih melengkapi yang dari Bang Dede Bang ya. Iya Bang. Mungkin kalau push bike itu sendiri sebenarnya adalah bukan olahraga Bang, tapi awalnya itu adalah media belajar, media bermain sambil belajarnya anak-anak. Siap. Jadi kita mulai dari dasarnya balance bike. Awalnya sih balance bike itu media untuk bermain keseimbangan, keseimbangan anak-anak dengan sepeda tanpa pedal yang seperti yang dibilang Bang Dede tadi. Tapi seiring berjalannya waktu, lama kelamaan ternyata balance bike ini dalam. Jadi maksud itu bisa dikompetisikan. Jadi apa yang dikompetisikan itu ternyata kecepatan, ketangkasan. Nah, ya ibaratnya balapan lah Bang Nur. Jadi race, kita menyebutnya race gitu. Jadi sekarang kayak di Sumbar sendiri itu tuh antusiasnya lumayan ramai. Bahkan kalau ketika satu event itu tuh bisa sampai 300 peserta dan itu tuh datangnya juga dari luar Kota Padang, luar Provinsi Sumbar dan bahkan sampai dari ASEAN, Malaysia gitu. Masya Allah, keren. Nah Bang, apa nih visi utama dari Kancang Run Bike ini dalam memajukan olahraga push bike ini di Sumatera Barat nih Bang? Tujuannya mungkin tergantung orang tua masing-masing ya. Iya Bang. Ada orang tua tujuannya untuk mencari prestasi. Siap. Ada tujuan orang tua untuk mencari relasi. Ada orang tua untuk mencari pertemanan, misalnya kan, teman orang tua dan teman anak-anaknya. Yang satu lagi visi push bike ini, kalau menurut saya
uh, media anak-anak untuk apa ya, bisa berteman dengan teman sebaya, dengan kakak-kakak atau abang-abangnya, dengan adik-adiknya, gimana cara berteman dengan baik. Mudah-mudahan tidak ada kata-kata bully lah di antara teman-temannya kan. Jadi itu visinya, biar dia bisa berteman dengan sesama di atas atau di bawahnya dengan yang baik lah. Siap. Dari Bang Isma mungkin? Kalau visi ya Bang Nur ya. Kalau visi sebenarnya sih gimana ya? Mungkin kalau kita bisa dibilang di sini orang tua yang masih dibilang muda gitu. Iya. Dia punya anak mungkin paling besar 7-9 tahun. Jadi awalnya memang kita lebih kayak ke mencari untuk mengisi waktu luang. Siap. Tapi yang sama dibilang kayak Bang Dede tadi, kita membawa visi dari rumah itu adalah bagaimana sih anak-anak kita itu tuh punya kegiatan aktivitas fisik, ditambah kayak zaman sekarang kan aktivitas fisik buat anak-anak, untuk menyuruh anak-anak melakukan aktivitas fisik di luar itu susah, beda kayak zaman dulu. Iya Bang. Kalau zaman dulu kan kita pergi main keluar malam disuruh pulang ke rumah, malah sekarang kalau sekarang kan anak-anak disuruh main keluar yang susah gitu. Jadi terus ketakutan akan stunting lah, stunting dalam artian kayak anak yang terlalu addict gadget, terus perkembangannya isu-isu dari sosial media lah. Jadi ya kita sama-sama mempunyai visi, intinya memberikan lingkaran atau lingkungan yang positif buat anak-anak. Dimana nanti di dalam komunitas Kancang Runback itu anak bergaul dengan anak, bapak bergaul dengan bapak, ibu-ibu bergaul dengan ibu-ibu gitu. Jadi kalau dibilang visinya ya sama kayak Mandiri tadi, balik ke orang tua masing-masing gitu. Kalau visi komunitasnya yang pasti ya mewadahi semua member komunitas dengan kegiatan-kegiatan positif, baik itu pushbacknya sendiri atau di luar itu, misal kayak kami juga ada kegiatan olahraga bareng, main pedal bareng, mini soccer bareng, yang ibu-ibu juga ada kegiatan kayak masak-masak bareng, ya pokoknya ngumpul aja deh Bang gitu. Siap. Pokoknya ngumpul dan positif ya Bang ya. Oke Bang. Nah, teman-teman, saat sekarang kami sedang berada di Sisi Kopi Banda Purus. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bang Andro yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Bagaimana cara abang-abang memperkenalkan olahraga pushback ini Bang kepada masyarakat luas? Secara olahraga bersepeda tanpa pedal ini kayaknya masih baru bagi anak-anak ya Bang ya. Kalau untuk cara memperkenalkannya atau mensosialisasikannya itu yang paling gampang itu sebenarnya di sosial media Bang Dur. Ya di sosial media. Tapi kalau untuk sosial media sendiri sih itu kan sebenarnya yang ngeliat itu cuma followers kita aja. Jadi kalau untuk kayak masyarakat awam itu kayaknya misalnya ya paling pas kita latihan ada yang nonton gitu. Dan rata-rata sih kayak orang tua yang seangkatan kita itu kan ada di titik kayak bingung mau cari kegiatan anak apa. Dan terus ketika yang misalnya nih saya sebagai orang tua memilih ya udah ini anak ini kayaknya kayaknya lebih ke olahraga gitu, mau diarahin ke olahraga. Nah ketika dia di umur tudals itu tuh kayak olahraga reguler seperti sepak bola, badminton itu kan kadang masih belum menerima. Karena ini anak belum bisa belum bisa diinstruksi, menerima instruksi, mengikuti instruksi atau berkomunikasi dengan baik. Nah, jadi memang rata-rata orang tua yang seangkatan kita tuh kayaknya udah tahu nih kalau kayak olahraga pushback ini udah ada Bang Nur. Dan cara mensosialisasinya lebih lagi ya mungkin ya ketika pas latihan, kita latihan di tempat terbuka terus ada yang lihat dan bertanya, kok walu sepeda, kok dulu pedala do aja. Kemarin pakai kaki walu kok gitu. Banyak gitu Bang Nur. Itu dekat kita mungkin di CFD mungkin ya. Iya. Jadi open space. Jadi ya kita ya
edukasi aja. Aku sepedanya mau nyali kobo. Dijelaskan lah Ibu, ya. dijelaskan aja. Kayak ada teman dari Bang Dede. Ya, untuk tambahannya benar kata Bang Isma, sosialisasinya paling lewat media sosial. Yang kedua, kita latihannya di tempat umum, tempat terbuka, tempat Iya. orang-orang rame. Emang masih awam. Kadang ada juga kita lagi main-main di tempat lain, ada juga yang orang tua anaknya main pushback juga Bang. Cuman Oke. dia nggak tahu ada komunitasnya. Oh iya. Pernah juga Ya. misalnya kayak di kita pernah kayak di Payakumbuh, di Bukit Tinggi atau di Batu Sangkar. Itu kan misalnya ada 2-3 orang yang udah main pushback. Iya. Nah, mereka juga pengen mendirikan komunitas. Nah, kita rame-rame nih dari Padang nih Bang Nur. Padang, Nah, ya. kita kayak satu KRB, ya udahlah kita support kawan-kawan di Payakumbuh nih, kita Oke. ramein biar orang-orang di sana pada tahu gitu. Jadi mereka tahu dari keramaian tersebut ya. Iya Bang Nur, yang awalnya mereka cuma bertiga berempat, nah setelah kita ngadain ibaratnya apa namanya dulu Pi? Latihan bersama ya, Pi? Latihan bersama. Latihan bersama dengan Payakumbuh, latihan bersama dengan Bukit Tinggi, orang-orang jadi tahu. Gitu. Oke. Nah, sekarang udah bagus lah Bang Nur, maksud itu euforianya. Udah banyak yang tahu lah ya. antusiasnya. Untuk member di Kancang Rangbek ada kira-kira berapa nih Bang? Kalau kita member sebenarnya iya 30-an Bang Nur. Karena kan awalnya kita memang sebenarnya bukan komunitas yang open yang terbuka untuk yang komunitas yang open membership gitu loh gitu. Jadi kita memang awalnya itu memang tim karena kita awalnya tuh memang dari kumpulan udah kenal teman-teman gitu kan, teman-teman yang udah kenal juga di luar Pusbek. Jadi memang bukan open Bagi yang mau ikut gabung silakan ya. jadi kita mendekat ya. saya kayak kita bikin jadwal latihan terus terbuka untuk umum gitu aja. Nanti kalau anaknya nyaman sama kita, wali ridersnya nyaman dengan kita, mau join ya udah join, ikut aja kegiatan kita gitu. Oke. Nah, ini pastinya yang dibutuhkan sepeda tanpa pedal ya Bang ya. Dan ada perlengkapan lain nggak ya Bang? Oke, untuk perlengkapan lain tuh yang terutama anak-anaknya disarankan safety-nya lengkap ya, seperti helm, pelindung siku, pelindung lutut, sarung tangan, pakai sepatu, ya seperti itu. Lantar ada juga part-part yang lainnya di sepeda kayak ada body protector untuk stemnya. Pokoknya kalau diikutin banyak sih. Cuman yang paling intinya itu sih. Kalau untuk awal-awal palingan helm. Iya, safety riders yang utamanya paling itulah harus dipenuhi itu dulu. Baru boleh ikut join. Oke. Nah, kalau nggak salah nih, insya Allah kan ada event besar ya Bang di bulan Juli ya Bang ya? Akhir Juli. Akhir Juli ya? Nah, mungkin bisa dijelaskan nih Bang, event apa nih Bang? Insya Allah akhir Juli kita akan ngadain event Kancang Run Bike Competition. Ya yang kedua. Oh yang kedua. Ini yang kedua Bang. Alhamdulillah yang pertama sukses kita ngadain di Narung kemarin di PT Semen Padang. Tahun ini kita singkatnya KRBC ya. KRBC 2 akan diadakan insya Allah di Asrama Haji. Mudah-mudahan lancar. Eventnya besar, sukses. Alhamdulillah. Dari Bang Isma ada mau ditambahkan? Iya Bang, untuk event yang kedua kita nanti event KRBC yang kedua ya maksudnya Bang ya. Itu tuh ada di Asrama Haji tanggal 26 Juli 2026. Itu kita mengangkat temanya KRB Baralek Gadang. Wah, mantap namanya. Ya, jadi ada filosofi nih di balik nama ini, apa nih? Filosofinya nggak ada sih Bang Nur, cuman kayaknya jadi kayak setelah lama kita bikin event dan kawan-kawan di Sumbar atau di Riau pun bikin event kan ya udah temanya banyak yang karakter-karakteran gitu kan. Jadi
kita pun udah asrama haji ini udah jauh-jauh hari nih kita jadikan sasaran tempat. Jadi ketika asrama haji itu di ACC, kita kayak seneng banget gitu Bang Nur. Bahagia. Ya, jadi apa sih? Oh, ya udahlah bikin ya ibaratnya kalau sama orang Minang kan barale kadang tuh kan ya ibaratnya meluapkan kesenangan gitu. Secara besar lah ya. Ya kita meluapkan kesenangan dalam bentuk sebuah pesta gitu. siap. Jadi bukan berarti nanti ketika eventnya juga ada organ tunggal, bukan ada makan meja makan apa bukan Bang. Iya. Tetap kita race balapan. Nah untuk sekarang itu pesertanya udah ini Bang Nur, udah sampai 250. Wih, Masya Allah. Itu alhamdulillah itu tuh udah se-Indonesia. Ada dari Jabodetabek juga, ada dari Lampung. Ya insya Allah riders terbaik Sumatera hadir. Masya Allah, keren. Nah, ini apa nih yang membedakan event yang Barale Gadang ini dengan yang sebelumnya nih Bang? Dengan event KRBC yang pertama ya? Gitu. Oke. Kalau yang pertama dengan event-event pushback yang lainnya lah gitu. Mungkin kalau kita ambil dengan event pushback lainnya sih sebenarnya perbedaannya hanya di tema sih Bang Nur. Hanya di tema kita konsepnya dengan konsep Barale Gadang gitu kan. Jadi kalau untuk dengan event kita yang sebelumnya perbedaannya yang kalau dari segi suasana ya. Kalau dulu kita suasananya awal berdiri Bang Nur. Dan dulu itu antusias pegiat pushback di Sumbar, Riau, Bengkulu, Jambi dan sekitar kita ini belum segitunya. Dulu kita cuma peserta itu kayak mendapatkan peserta 100 riders itu aja udah bangga dulu Bang Nur. Udah bangga. Nah, jadi untuk yang dulu itu memang benar-benar kita masih belajarnya memang belajar dari nol banget Bang Nur. Ya awal-awal berdiri udah berani bikin event kayak gitu kan. Nah, dan kalau sekarang itu ya insya Allah kita dari kepanitiaan, dari namanya race komitenya itu tuh lebih prepare, lebih belajar banyak. Udah belajar banyak walaupun sampai sekarang kita ibaratnya masih belajar Bang Nur, tapi kita maksimalkan lah ya tentunya buat kawan-kawan peserta, buat teman-teman dari daerah lain, buat peserta lain, buat teman-teman peserta lain kita berusaha memberikan yang terbaik lah. Yang pasti kami usahakan lebih baik dari yang sebelum-sebelumnya. Gitu. Iya betul. Di peserta udah banyak nih Bang dari beberapa daerah luar Sumbar, ada mana aja nih Bang? Dari luar Sumbar itu Jabodetabek kayaknya udah ada yang daftar. Keren. Terus kawan-kawan dari Lampung, dari Sumsel, Bengkulu, Jambi, Batam, terus dari Riau juga, terus ya Sumatera Utara juga udah mulai rame kayaknya. Nasional nih kayaknya. Ya, udah mulai nasional lah gitu. Nah, untuk kategori apa saja nih yang dilombakan nanti nih Bang? Untuk kategori itu tuh kita pakai sistem tahun kelahiran ya Bang Nur ya. Dari yang paling kecil itu ada kelas 2023 mix, di mix yang laki-laki sama perempuannya. Terus 2000 naik ke 2022 boy girls itu udah dipisah Bang Nur. Sampai nanti itu untuk kelas tahun kelahiran sampai topnya 2018. Setelah 2018 itu ada kelas terakhir namanya top class. Jadi top class itu for untuk semua umur. Untuk semua umur ya. Ini udah tutup daftaran atau masih menerima lagi nih Bang? Masih ada sampai tanggal berapa ya? Pokoknya tanggal berapa ya? 10 Juni kalau nggak salah. 10 Juni ya. Ya, Jadi 10 Juni. mau apa nih? Daftar kemana atau gimana mungkin bisa jelaskan? Oke, kalau untuk teman-teman yang masih yang berminat nih buat ikut event KRBC Volume 2 Barale Gadang ya. Ya, dengan tema Barale Gadang di Asrama Haji tanggal 26 Juli 2026, silakan klik aja di link Instagram Kancang Runbike. Ya, nanti kita tayangkan kancang.runbike. Nah, nanti di bio-nya ada link. Kawan-kawan tinggal klik aja di sana. Gitu. Nah, Bang, ini bagi ya mungkin ada teman-teman saya atau yang nonton pengen gabung nih dengan komunitas Abang atau pengen ikut olahraga pushback ini, gimana caranya Bang? Apakah ada kegiatan rutinnya atau mungkin bisa dijelaskan Bang?
Oke, untuk kawan-kawan yang mau bergabung ya di komunitas Kancang Run Bike, boleh di follow dulu IG-nya. Ntar di situ ada informasi latihan kita. Kapan, jam berapa, ntar boleh datang pas kami latihan. Di sana ntar dijelasin apa-apa aja persyaratan. Pokoknya aman lah. Kalau untuk persyaratan nggak terlalu banyak sih. Oke, ada kegiatan nggak dalam seminggu berapa kali di mana gitu? Ada. Kita untuk latihan reguler ya, yang rutin tuh 2 kali seminggu, Rabu sore sama Sabtu sore. Yang biasanya kalau Rabu sore itu tempatnya tergantung bang, ntar dicari lagi. Soalnya pindah-pindah terus kan tempatnya. Cuman kalau Sabtu itu kita tetap latihannya di Gor PT Semen Padang di halaman parkirnya. Siap. Itu tuh yang tetap tuh terus tuh tiap Sabtu sore. Cuman kalau di Rabu sore biasanya kami cari-cari tempat lah yang kosong lah, di situ nanti bisa latihan, kita gas. Dari pemerintah setempat atau ya pemerintah kita ini ada nggak nih dukungan untuk kegiatan olahraga pushbike ini nih, Bang? Kalau dari pemerintah sendiri sih sebenarnya kita dari Kancang Run Bike itu tuh belum pernah berkolaborasi sih Bang Nur, itu maksudnya membangun komunikasi juga belum, karena kita sadar juga kan, karena olahraga kita ini kan sebenarnya olahraga yang bisa dibilang sangat baru dan masih awam gitu. Tapi kalau untuk secara general sih harapannya dari pemerintah itu, pemerintah Kota Padang sendiri itu, ya, kalau kami lihat yang kurang itu, yang tidak ada itu ya tempat aktivitas fisik di luar ruangan, yang nyaman lah, atau space kosong yang nyaman lah untuk olahraga seperti kita, kayak sepatu roda juga, skateboard mungkin udah ada apanya ya Bang Nur ya? Aplau ya? Udah ada di Purus. Iya. Nah jadi kayak sempat komunikasi juga sama teman-teman dari sepatu roda. Memang untuk di Padang ini kita kekurangan space aktivitas fisik di luar ruangan yang kosong itu. Jadi harapannya pemerintah, karena kegiatan kita sebenarnya positif nih. Positif ya, baik ya. Positif. Jadi dan kegiatan untuk anak-anak, tumbuh anak-anak ya. Membangun anak-anak, membentuk karakter anak-anak yang hobi olahraga gitu ya. Jadi ya mohon perhatiannya juga gitu. Jadi permintaan kami nggak banyak gitu. Minimal ada area ya, tempat gitu. Fasilitas olahraga di luar ruangan kayak mungkin kayak di kantor wali kota atau kantor balai kota, atau kayak di Gor Agus Salim itu sebenarnya luas Bang Nur. Tapi kan sekarang secara fungsinya sudah banyak dijadikan ke tempat dagang. Dagang dalam parkir mungkin ya. Parkir ya, atau ditata lagi lah gitu. Misalnya tempat pedagang ada di sini, atau parkir di sini. Jadi siap. Jadi ya kayak anak-anak Padang, anak-anak kita kan anak-anak Padang nih, juga punya ada hak gitu, ya juga hak atau ada bisa manfaatkan sarana yang ada di Kota Padang. Oke Bang, nah apa nih Bang harapannya untuk olahraga pushbike ini ke depan, bagaimana nih Bang? Kalau harapan ini untuk di Sumbar, Iya boleh. Ya kalau untuk di Sumbar sendiri sih harapannya semoga olahraga pushbike ini tetap eksis ya, itu kepada kawan-kawan penggiatnya untuk selalu bawa anak latihan, selalu berekspresi, berinisiatif untuk melakukan apapun itu kan. Kadang yang bikin susah ini kejenuhan Bang Nur. Nah sistem gitu, jadi silakan kawan-kawan cari referensi keluar, ke Jawa, ke ASEAN, Malaysia atau kemana ya. Tapi tetap yang penting kita jaga ekosistem pushbike kita dengan baik, karena sejauh ini Sumbar sudah bagus, Sumbar sudah ramai, effortnya sudah ramai, kawan-kawan Bukit Tinggi, kawan-kawan Payakumbuh, kawan-kawan 50 Kota, Batu Sangkar, Solunto, itu tuh
bagus, vibe-nya bagus, Bang Nur. Bahkan kawan-kawan itu sendiri sekarang sudah mampu lah bikin event mereka. Oke, Ya, alhamdulillah. jadi sama-sama kita jaga aja dengan baik ekosistem kita ini gitu. Mungkin Oke, dari Bang Dede. Ya, tambahan aja Bang. Ya mudah-mudahan Pushback semakin maju, semakin dikenal masyarakat luas. Karena Pushback bukan cuma sekedar main-main, tapi bisa dikompetisikan. Terus satu lagi mudah-mudahan ada tambahan di daerah lain, Ya, Sumbar yang mau bikin semakin berkembang lah. Mungkin berkembang ya. semakin berkembang. Kayak Solo tuh belum ada, Oke. kayak Padang Panjang belum, Pariaman belum. Oh, lewat ya 2 ya. Iya. Bukit Tinggi semua kamu. Ya mudah-mudahan kawan-kawan di sana adalah keinginannya. Jadi ekosistem kita di Sumber semakin rame, Besar ya, semakin luas ya, Semakin- semakin dikenal ya. semakin seru lah nanti kalau semakin rame pasti semakin seru. Semakin dekat. Nah, Siap, gitu. Jadi siap. kita nggak perlu lah reses keluar terlalu banyak kan di Sumbar aja. Waktu dan uang. Iya, karena banyak yang dikorbankan. Siap, oke. Ya, itu Terima aja, kasih ya. Semoga olahraga pushback ini semakin berkembang, konsisten dan ya meluas ke seluruh daerah ya Bang ya. Amin. Terima kasih Bang Dede, Bang Isma telah hadir di Sport Story. Dan terima kasih pada Sisi Kopi Banda Purus yang telah memfasilitasi tempat ini. Semoga semakin sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.